Oke, so guys, jadi candle 30 menit 15 menit ini dia udah close bearish ya. Jadi di sini ada resisten di 15 menit. Saya tinggal menunggu konfirmasi lagi untuk candle 30 menit ini close ya. Kalau candle 30 menit ini close bearish seperti ini, berarti di sini ada resisten, saya bisa ambil sell ya, teman-teman. Candle 15 menit akan close dalam waktu 6 menit lagi. Di sini resistennya ya teman-teman, di sini resistennya. Jadi kita tunggu aja 5 menit lagi, 5 menit 57 detik ya. Wow, pressure buat sell kuat sekali. Jadi dia udah retrace dan mentok di sini harganya teman-teman ya. Tadi makanya saya nggak ambil buy karena saya tahu di sini akan potensial terbentuk resisten ya, potensial membentuk resisten, jadi harga kemungkinan akan turun. Dia sudah menembus ini, break below break ini di bawah sini, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan sampai di sini ya teman-teman ya. Wow, saya kehilangan momen terus ini. Dia udah turun 14 pip. Not looking good, tapi kalau misalnya saya kehilangan momen ya udah nggak apa-apa. Besok masih ada waktu lagi buat saya trading, jadi saya nggak akan memaksakan diri untuk mengambil posisi ya saat ini. Kalau saya kehilangan momentumnya ya udah, it's okay. Kalau candle dia menembus ini, menembus support yang ini ya, dia akan meneruskan penurunan sampai ke bawah ya. Ini akan massive sold. Wow. Jadi kalau misalnya tadi saya bisa entry di sini ya teman-teman ya. Saya bisa entry di sini dan sudah dalam posisi profit. Cuman karena saya terlambat, jadi saya nggak akan entry. Saya nggak mau tiba-tiba candle berikutnya akan naik lagi dan membentuk candle bullish untuk mengetes resisten di atas ini. Ini dia sudah turun sekitar 13 pips ya. Saya nggak akan entry teman-teman. 3 menit lagi, candle 15 menit akan close. Kita lihat dalam 3 menit candle ini akan close ya. Wait. Ya, hari ini saya selalu kehilangan momentum untuk entry. Kalau saya kehilangan momen untuk entry, saya nggak akan memaksakan diri untuk entry ya. Saya hanya akan menunggu dan menunggu ya. Jadi di forex itu teman-teman, kalau teman-teman sabar menunggu entry di waktu yang tepat, bukan entry kayak sekarang ya dengan meresikokan sekitar 14 pips ya. Stop lossnya di atas ini teman-teman. It's nasty game. Saya akan melihat bagaimana candle ini akan close. Kalau di close bearish, besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Dia udah membentuk resisten yang saya inginkan di atas ini. Dia udah break ini, dia udah break ini ya. Jadi dia tinggal ngebreak formasi candle yang di bawah sini untuk melanjutkan penurunan terus ke bawah. Kita lihat potentially dia bisa sampai di mana kira-kira ya. Wow. Potensialnya dia bisa sampai di sini ya teman-teman, di 131.800an lah potensialnya kalau dia udah menembus support yang ini ya teman-teman. Tenang, kita belum kehilangan momen. Kita masih punya kesempatan. Dalam 2 menit lagi candle akan close dan sepertinya besar peluang dia akan close bearish ya teman-teman. Tadi kalau saya entry di atas ini, saya sudah leha-leha sekarang. Tapi karena saya terlambat entry, jadi so ya that happens. Saya nggak akan memaksakan diri.
saya hanya akan menikmati pembentukan candle ini ya teman-teman. Kalau hari ini saya kehilangan momen terus dan saya nggak entry, ya berarti saya nggak trading sama sekali hari ini. That's okay, daripada saya memaksakan diri untuk mengejar ketertinggalan. No. 1 menit lagi candle akan close. Kita lihat nanti dia close-nya. Besar kemungkinan dia akan close bearish lagi. Pips, stop loss 15 pips. Ini kalau saya entry sekarang 15 pips. Oke, dia akan close bearish ya. Saya akan siap-siap untuk melakukan entry sell dengan lot 0,02. Kalau dia setelah candle ini close, saya akan bersiap untuk mengambil posisi sell. Saya melihat entry point yang cukup bagus ini. Kita lihat dengan stop loss sebesar 12 pip ya. Dia turun lagi. Nah, kita lihat aja dia akan close seperti apa. 13 titik lagi dan saya akan menunggu sampai candle berikutnya terbuka. 3 detik. Oke, dia udah mulai terbentuk. Saya pengen aja naik dulu baru turun ya. Naik dulu baru turun, jangan turun langsung ya, naik dulu untuk mengetes resisten. Ya, bagus. Naik dulu, ketika dia flipping bearish saya akan ambil posisi sell. Yep, naik masih kurang masih kurang teman-teman. Saya nggak mau terjebak. Saya tidak mau terjebak dalam drawdown, jadi saya mau entry sebaik mungkin. Naik dulu, jangan langsung. Dia udah di area support sih, saya nggak suka ya. Saya harusnya entry di atas sini nih, biar aman. Harusnya entry point saya ini di sini nih, di atas ini nih, biar aman teman-teman. Ini bisa aja nih candle ini dia langsung bullish dan naik ke atas untuk mengetes resisten yang di sini ya. Ini bisa aja langsung naik ini untuk mengetes resisten di sini. Jadi saya akan hati-hati sekali ya. Kalau dia ternyata naik di atas dan mengetes resisten dan kemudian gagal untuk menembus resisten ini, besar kemungkinan dia akan kembali turun ya teman-teman. Candle masih 30 menit, candle masih bearish ya. Mungkin lebih aman ketika kita menunggu candle 30 menit ini close. Sekitar 12 menit lagi kan. Kita tunggu saja, sabar menanti ya teman-teman ya. Kita tidak boleh impulsif entry supaya kita mendapatkan entry point yang bagus ya. Kalau sekarang masih selisih 12-13 pips. Man, it's hard. Dia udah flipping bearish ya, saya akan ambil posisi sell. Oke, saya sudah ambil posisi sell dengan stop loss di atas candle 15 menit sebelumnya. Aduh men, ini maksa banget gue nih sekarang. Kalau if it didn't work, then I'm gonna close it all. The profit ya bisa di sini lah kira-kira. Kalau dia bakal close, kalau dia close bullish, saya akan close posisi saya. Entry saya nggak terlalu suka nih sama entry saya sekarang nih. It's too risky ya. Saya harusnya entry di atas ini ya. Kalau sekarang
Saya mengalami stop loss yang terlalu besar. I don't like it. Kita lihat dia bisa sampai di mana ya. Itulah kenapa saya nggak terlalu suka nih dengan posisi saya, karena dia bisa kayak gitu ya. Bisa close. Kalau dia close bullish, saya akan close posisi saya tahu dia masih akan mencoba untuk mengetes resisten di atas ini. Daripada saya kena stop loss full, mendingan saya close semua posisi saya. Dia masih belum bisa menembus ini ya. Dia masih belum bisa menembus ini. It's too risky banget ya teman-teman ya. Kita lihat aja apa yang akan terjadi. I don't really like my entry now. Saya nggak terlalu suka main entry saya ini sekarang. I hate it. I don't really like it, man. Ini impulsif entry ya teman-teman ya. Jadi kalau saya loss wajar, karena saya impulsif entry saat ini. Kenapa saya impulsif entry? Karena saya selalu kelewat momen ya teman-teman. Saya selalu kelewat momen untuk entry. Man, it's not looking good. Ini yang tadi saya takutin, makanya saya pengen dia tuh naik dulu, mengetes resisten, terus membuat resisten lagi, baru saya bisa entry ya. Kalau kayak gini, it's too risky. Itu yang terjadi. Ya 7 menit lagi kan akan close. Saya akan close posisi saya kayaknya. Ya, saya melakukan impulsive entry ya, jadi I pay the price. Ini dia nggak bisa nembus ini nih. Ini lagi di area support guys, makanya kayak gini dia nih. Yang paling aman sih kita entry ketika candle 30 menit close ya. Dia bakal close di 7 menit lagi ya teman-teman. 7 menit lagi dia bakal close. Dan itu akan membuka candle 4 jam baru ya. Kalau candle 4 jam dia close bearish ya, besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ya teman-teman. Dari perspektif higher time frame seperti itu. Ini yang kayak gini teman-teman dihindari ya. Yang saya lakukan ini entry point yang salah ya. Seharusnya saya bisa entry lebih bagus lagi ya. Entry yang paling bagus di atas ini ya teman-teman. Ketika 15 menit membentuk resisten, jadi close bearish, seharusnya saya bisa entry di sini ya.
ketika candle 15 menit berikutnya dia udah break ini ya, harusnya saya bisa entry di situ. Cuman karena saya impulsif, jadinya saya sekarang mengalami drawdown sekitar 7-6 pip ya. Ya, dalam waktu 5 menit lagi candle 15 menit ini akan close. Kalau dia close bullish, saya akan close semua posisi saya. I don't like drawdown karena kalau misalnya dia close bullish berarti di sini ada resisten ya, ada support ya teman-teman. Harga bisa melanjutkan penaikan sampai di atas ini ya. Kalau dia close bullish, so saya tidak akan mau meresikokan lebih. 5 menit. Dia udah membuat high lagi. Saya lagi bersiap untuk meng-close posisi saya teman-teman. Saat ini saya lagi drawdown 7 pips ya, saya nggak suka banget 7 pips saya drawdown. Saya pengen saya drawdown sekitar 5 atau 6 pip aja ya. Ini seharusnya saya bisa memprediksi ini ya teman-teman, ketika dia bearish seperti ini terus dia close terlalu dekat dengan support. Saya harusnya bisa memprediksi bahwa bisa aja dia mantul kayak gini ya. Harusnya saya entry setelah candle ini selesai terbentuk, baru untuk melihat apakah ada peluang untuk entry sell lagi ketika dia broke di bawah sini ya. Cuman saya tadi impulsif entry, saya melakukan entry duluan ya teman-teman, jadi saya mengalami drawdown, which is not good. Satu menit, candle akan close. It's very risky position that I take now. Ini posisi yang sangat risky ya teman-teman ya. Seharusnya kita entry setelah candle ini selesai terbentuk ya teman-teman. Kalau dia close bearish, berarti peluang untuk sell masih ada. Ya, apalagi kalau dia menembus ini ya. Saya harapannya menembus ini nih. 132 157. Membentuk new low ya. Cuman saya nggak suka entry saya kan tadi mengalami drawdown. It's so bad. It's very risky trade that I take. Dia masih belum menembus bawah itu bro, masih sabar masih, dia masih belum menembus nih, dia belum menembus, tapi dia bakal mau nembus sih kayaknya. Dia akan close dalam waktu 30 detik dan closing bearish, so probability untuk harga lanjut turun masih tinggi ya, masih ada
bukan tinggi sih, cuma masih ada peluang dia untuk turun. Cuma saya nggak suka banget sama entry saya. I don't like drawdown, man. Jadi saya sangat-sangat nggak sabar ketika saya mengalami drawdown kayak gini. Saya pengen close posisi cepatnya. Oke, dia udah menyentuh low di sini, dan dia broke. Oh, dia close bullish, bearish. So we're still good. Dia close bearish ya ternyata ya teman-teman ya. Jadi peluang untuk harga melanjutkan penurunan masih ada. Saya akan menurunkan stop loss saya di jadi 7 pips ya teman-teman ya. Di sini saya turunkan di sini untuk mengurangi resiko saya. Kalau harga tiba-tiba naik dan menyentuh stop loss saya hanya loss 7 pips ya. Harga sepertinya masih turun, cuman dia kayak lagi menghadapi support di sini. Jadi masih ada buyer yang put buy order di area sini, makanya dia kayak mantul-mantul gitu teman-teman. Let's see what happen. Dia udah menembus low di sini. Dia udah menembus low dari dua candle ini, dari dua candle 15 menit ini udah menembus low ini, berarti dia akan melanjutkan penurunan ya. It's good. Sekarang saya sudah profit 1 pips lah kira-kira. Oke, terus turun. Mudah-mudahan dia terus turun. Dia udah menembus low yang ada di dua candle sebelumnya. Ini adalah apa namanya, 4 jam ya, candle 4 jam yang baru ya. Dia candle 4 jam yang baru, mungkin dia akan turun untuk fill the wick di sini. Mudah-mudahan dia terus sampai di sini 132. Fill the wick ya teman-teman. Saya akan target saya di sini aja deh. Lebih mudah untuk dicapai ya teman-teman, ketimbang saya nyari target tapi di bawah sini, karena saya nggak yakin, banyak sekali rejection ya di bawah sini. Dia udah mencapai support, dan dia nggak ada pantulan yang kuat ya. Saya sudah untung sekitar 3 pips ya sekarang, belum sampai 5 pips. Seharusnya dia terus melanjutkan penurunan untuk menembus support ini ya. Saya baru untung sekitar 3 pips. Tunggu saja teman-teman, kita tunggu 10 menit. Ini candle ini baru 10 menit umurnya ya. Wow, pressure bearish kuat, lumayan kuat nih. Ya, kalau saya ambil posisi di sini saya sudah untung berapa pips nih? Wow, sekitar 18 pips, 17 pips ya kalau saya ambil posisi tadi di atas itu tadi.
pressure bearish kuat ya seperti ini. Mudah-mudahan dia bisa menembus support ini. Serial stop saya udah activated, jadi saya sudah taruh stop loss saya di break even. Saya sudah menaruh stop loss saya di break even. Oke. Sekarang saya tinggal menunggu apakah dia akan menyentuh take profit saya. Wow, pressure bearish kuat sekali teman-teman. Auto drop nih GBP Japanese Yen. Saya sudah untung sekitar 7 pips ya teman-teman ya. Kalau sudah mencapai 10 pips saya akan lock profit, close bagian posisi saya. Untuk lock profit ini baru 7 pips ya teman-teman. Dia udah menyentuh ini zona support yang ini, udah break support yang ini ya, mudah-mudahan dia akan continue. Saya sudah menaruh posisi stop loss saya di break even, jadi untuk saat ini saya sudah aman ya, trading saya sudah aman. Walaupun dia tiba-tiba berbalik dan kena stop loss saya nggak akan kehilangan uang. That is the most important key ketika kita trading ya teman-teman ya. Jadi saya hanya membidik saya profit saya, take profit saya teman-teman ya. Wow, dia drop lumayan kuat. Ketika mencapai 10 pip saya akan take profit ya. Ini udah hampir 10 pip ya. Saya akan close tengah posisi saya akan close tengah posisi saya sekarang untuk secure profit ya teman-teman ya. Itu penting banget, secure profit. Secure profit, jadi saya sudah profit di trading kali ini, sudah profit 10 pips ya. Sekarang saya tinggal menunggu untuk harga apakah dia akan mencapai take profit saya di bawah sini ya. Ketika ada take profit yang di bawah sini, saya akan close seluruh posisi saya. Tapi sepertinya dia bakal close bearish di sini ya teman-teman. Kalau dia close bearish di bawah semua candle ini, besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan sampai di sini ya teman-teman ya. Kita lihat seperti apa tampak candle 4 jam ya, candle 4 jam. Kalau dia close bearish 15 menit close bearish ya, close bearish di bawah semua candle ini dan gak naik di atas ini, besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan ya teman-teman. Ya, kalau dia close bearish di atas ini, saya akan close semua posisi saya karena saya tidak mengambil resiko kalau dia akan membentuk candle bullish ya dan menyentuh take profit menyentuh stop loss saya di break even. 6 menit lagi akan close. Saya sudah profit ya di trading ini ya teman-teman ya, jadi it's good. Saya udah lock profit. Sekarang saya keep my runner run atau membiarkan posisi saya di posisi break even untuk menyentuh take profit saya di sini ya. Take profit saya di sini. Mudah-mudahan dia sampai ya. Di 132 take profit saya 132 020. Untungnya saya sudah lock profit ya, jadi saya sudah ada profit, jadi aman. Pastikan kalian ketika kalian trading yang pertama di manage adalah resikonya dulu sampai zero risk. Jangan lupa ketika sudah zero risk langsung ambil profit ya. Kalian jangan biarkan profit yang sudah ada di depan mata kalian terus kalian biarkan dia hilang begitu saja ya teman-teman ya.
Itu penting sekali dalam manage trade ketika teman-teman sedang dalam posisi ya. Ini saya lagi dalam posisi, saya sudah secure profit dan saya sudah secure seluruh posisi saya dengan menaruh stop loss di break even. Jadi ketika harga mantul dan kena stop loss saya di sini, saya masih aman, saya tidak kehilangan uang sepeser pun, bahkan saya sudah mendapatkan uang, sudah dapat profit. 5 menit candle bakal closed, let's see what happen, okay? We just have to see, wait and see. Kalau dia closing bearish seperti ini di bawah semua candle-candle ini ya, besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan minimal sampai di sini ya teman-teman. Bisa sampai di sini juga bisa, tapi saya hanya saya nggak mau terlalu serakah. Target saya di sini aja sudah cukup. Saya baru trading satu di sini ya teman-teman. Saya baru trading satu posisi hari ini. Saya belum trading sama sekali dari pagi, hanya satu posisi ini. Kita mantau saja, kita mantau kan. Begitu ya teman-teman ya. No impulse entry, looking for confirmation. Konfirmasi saya tadi di sini ya, candle ini secara 30 menit dia membentuk resistennya di sini. Jadi saya tahu bahwa harga akan melanjutkan penurunan ya teman-teman ya. This is important, sangat penting bagi kalian untuk memanage trading kalian ketika kalian dalam posisi. Dan sekarang saya sudah aman karena saya sudah menaruh posisi stop loss saya di break even ya. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa posisi trading saya sekarang sudah aman dan saya sudah take profit juga ya, udah ngambil profit dari trading ini. So saya sudah mendapatkan uang dari trading ini, itu penting banget. Itu penting banget, saya sudah mengambil. Saya hanya sekarang posisi saya ingin memaksimalkan posisi saya, apakah saya bisa mencapai prediksi saya seperti di sini ya, apakah dia akan mencapai di sini ya. Dalam waktu 3 menit lagi candle akan close. Kita lihat bagaimana candle 5 menit. Candle 5 menit dia mengalami rejeksi dan sepertinya membentuk candle bullish. Tapi weak bullish ya, weak bullish. Jadi kayak nggak ada mantul yang kuat ya kayak biasa di sini. Dia kayak weak bullish gitu, kayak membentuk minor support untuk harga candle berikutnya untuk menembus support ini dan melanjutkan penurunan. Man, look at that man, look at that. It's okay, tenang teman-teman, kita masih dalam posisi aman. 2 menit lagi candle akan close. 2 menit lagi candle akan close. Saya sampaikan sekali lagi, 2 menit lagi candle akan close. Kalau dia close di bawah semua ini ya, bearish di 15 menit, besar kemungkinan candle masih melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia balik lagi ke atas ini, saya akan close semua posisi saya, karena bisa jadi ada rejeksi yang kuat. Kita lihat kan udah ada rejection ya, udah ada penolakan di area support ini. Jadi bisa aja nih tiba-tiba candle mantul lagi dan membentuk resisten lagi, atau dia mungkin mengetes resisten lagi di atas ini ya. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Untung saya udah close profit tadi, udah take profit di bawah ya. Kalau misalnya saya nggak take profit, sekarang saya bakal menyesal banget kenapa nggak take profit ketika saya lagi untung 10 pips ya. Oh my god, man, ini udah balik lagi nih di sini ya. What a rejection, ada penolakan yang kuat di 5 menit terakhir. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Mudah-mudahan dia close bearish, jadi dia masih bisa melanjutkan penurunan ya. Tapi ini support man, support. Jadi support ya kayak gitu, support ya wajar ketika support dia mengalami rejection yang kayak gini ya. Di reject 1, 2, 3, 4 kali. Ini kalau misalnya dia close lagi dari punya week kayak gini, berarti udah 5 kali di reject. Ini banyak banget buyer di bawah sini yang membeli memput buy order di sini di area 132 ya, 132 100. Jadi wajar ketika harga dia mantul-mantul seperti ini. Keting kayak main pingpong kan teman-teman.
GG's. 27 detik lagi dia akan close. 27 detik lagi dia akan close ya. 24 menit 24 detik lagi close ya teman-teman. Let's see, 7 second 7 seconds. Man, the rejection nih kuat ya. Oh wow. Kemudian dia terus melanjutkan penurunan, dia close bearish 15 menit close bearish. Kemudian dia melanjutkan penurunan ya teman-teman, supaya benar-benar bisa mencapai take profit saya di bawah. Mudah-mudahan ya, kayak lagunya Jamret, mudah-mudahan diberi umur panjang. Oh wow man, dia mantul teman-teman ya. Mudah-mudahan hanya membentuk upper wick terus kemudian lanjut turun ya teman-teman. Untuk fill the wick di sini kita lihat 30 menit masih bearish. 15 menit video udah mantul dan seperti akan melanjutkan penurunan ya. Sudah membentuk bearish candle. Wow. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menahan posisi ini atau kita close aja ya. Karena sekarang man, it's so hard. Dia lagi di posisi ini ya, posisi apa namanya, lagi di support ya. Jadi I don't know if I'm gonna hold it. Tapi saya sudah untung $0,9 ya tadi. Jadi let's see apakah saya bisa memaksimalkan profit saya. We just wait and see. Dia di area support, jadi wajar kayak gini ya teman-teman. Mudah-mudahan dia ya melakukan penurunan dan close di bawah sini ya, dan membuat new low ya. Oke, dia udah seperti udah mau turun-turun. Saya udah di posisi itu berapa lama nih? Ini 30 menit ya. Fuck. Oh my god, sorry. Dia mau naik juga susah, dia mau turun juga susah ya. 4 jam tapi masih bearish sih. Saya punya bias bearish kalau sama JJ nih hari ini. Bias bearish bias. Karena saya sudah break even, so kita hanya lihat aja apakah dia bisa mencapai target saya. Kalau dia berbalik arah ya kena stop loss, it's okay sih, saya sudah profit sih. Jadi I'm not gonna very concerned about it because I was already take profit, so nothing to, nggak perlu sedih ya. Man, ini area support man. So hard. Area support. This is support area. Lihat berapa kali ini harga mencoba untuk menembus support ini, mantul, lagi mantul, gitu ya. Supaya dia melanjutkan penurunan, ini candle 30 menit ini ya, dia harus close bearish tapi di bawah, di area wick ini nih teman-teman. Dia harus close bearish di area wick ini ya. Kalau dia closing bearish tapi di atas support ini, peluang dia untuk turun mengecil atau tidak besar lagi. Masih ada peluangnya, cuman nggak terlalu besar. Dia harus close di bawah. 10 menit lagi candle 30 menit akan close. Kita nggak bisa buy juga, sekarang sell juga udah terlalu dekat sama support, jadi what's the point?
saya pengen candle ini dia close bearish di area wick ini supaya dia candle 30 menit berikutnya minimal 30 candle 30 menit berikutnya akan turun lagi ya. Tapi saya sudah aman sih, jadi ya kita lihat aja sih bagaimana. 10 menit lagi candle akan close, 10 menit, 10 minutes candle gonna closed, candle closed, tinggal 30 menit bakal closed ya. Kita lihat 30 menit, 15 menit kayak gimana sih. Wow, dia mau naik cuman gak kuat, dia mau turun cuman ada support. The price is stuck in the support area, so there's no confirmation for buy, there's no confirmation for sell. Tapi karena saya sudah aman, so I'm gonna be very cozy and chill out here. Jadi kalau mau lanjutkan penurunan dia harus break low di sini ya. Candle ini harus break this low untuk memastikan bahwa dia akan lanjut turun ya. Sampai di bawah sini kemungkinan ya teman-teman ya. Delapan menit lagi candle baru closed. Kena reject terus ini, kena tolak terus ini sini. Twing. Ada buyer, masih ada buyer. Masih ada sisa-sisa buyer di bawah ya. It is very risky karena kita di area support ya. Kita di area support, jadi apapun bisa terjadi ya. Candle tiba-tiba berbalik arah, apapun bisa terjadi. This is a support area, so that's why price acting like that. Let's see, you see that? Lihat dia dari hijau ke merah, merah ke hijau ya. Karena kita di posisi kita ada di area support. Ini area support guys. Saya ini posisi saya saat ini hanya ingin memaksimalkan profit saya aja ya. Jadi saya membiarkan posisi saya terbuka dengan harapan dia akan dia udah break ini ya, higher high-nya. Sepertinya nggak kuat mau turun nih teman-teman. Dia masih butuh some sort of liquidity from the up here. Wow, hampir kena stop loss saya, jadi mungkin saya akan close aja. 7 menit. Wow. Ya, kena stop loss saya. Jadi saya sudah out dari posisi ini sekarang ya. Oke, let's see. Kita catat dulu. Yep, ini yang saya khawatirkan. Untung saya udah taruh stop loss saya di break even, jadi saya aman ya. Trade ketiga this day. June ini ini hari terakhir di bulan Juni men. Jadi ini sesi London, short GJ 0,02 di posisi 132 173. Terus tadi saya take profit di 132 173. No, 132.069. Jadi saya dapat sekitar $0,97 ya. Jadi dari sini sampai sekarang saya udah untung $1,79. To sell because 30-minute time frame create resistance aiming for
It's really good, nice, really great. Terus sama saya close juga dari 1321 tuh 73, kena di 132, 173 ya, 0 pips ya teman-teman, karena saya taruh di break even. Safe, it's safe. This trade is safe. This trade is safe. It's amazing. Look at that, man. Candle bullish ini udah break resistance yang di sini. Jadi kalau dia close bullish, bisa jadi dia bakal naik. Tapi masalahnya candle 30 menit nih dia masih bearish ya. Dia bakal continue naik ketika candle 30 menit dia close bullish, walaupun dia kecil, close bullish kecil dalam waktu 4 menit lagi tersisa. Dia punya peluang untuk naik dan ngetes resisten yang ada di atas sini ya teman-teman. That's why I get out of my position and I'm very safe now. Gue dapat profit dari ini, dari trade gue kali ini. Walaupun very risky, harusnya saya tadi ngambil posisi di atas sini ya teman-teman. Di atas sini saya akan mempunyai stop loss yang lebih aman dan profit yang lebih gede. Jadi posisi entry itu sangat menentukan profit teman-teman semua ya. Kalau kita berhasil entry di posisi yang baik, kita punya peluang untuk mendapatkan tip yang lebih besar tuh, lebih gede lagi, lebih mungkin lagi ya teman-teman. Dalam 3 menit, candle 30 menit akan close bearish ya. Tapi saya nggak akan ambil posisi lagi. Saya kalau mau ambil posisi entry, misal taruhlah sell, karena bagi saya ini sell lebih memungkinkan ya teman-teman ketimbang buy. Karena kalau buy itu hanya bentuk retracement teman-teman. Kalau retracement itu dia bisa sampai sini atau mungkin dia hanya setengahnya aja terus kemudian continue down. Jadi saya akan mengambil peluang yang lebih besar ya, yaitu peluang sell ya, yang akan menjadi concern saya. Kalau ketika dia close bullish, bisa aja sih kita ngambil buy ya untuk target di sini, cuman I'm not really sure. I think saya hanya akan melihatnya. Saya nggak tahu apakah dia akan close bullish dan mengetes resistance ini, cuman I'm not really sure. Wow, dia wow, strong. Jadi ada strong bullish. Dia mantulnya dari supportnya lumayan kuat di 5 menit terakhir. Kita lihat. Wow, look at that. Kalau candle 5 menit ini close bullish seperti ini, dia bisa naik untuk tes resisten di atas ini. Bisa, I don't know, I'm not gonna take another entry again. Karena kenapa ya? Kenapa saya nggak ambil entry? Karena pertama we're in the bearish momentum. Dia mantul ini dia hanya semacam membentuk retracement ya. Kayak ini nih, formasi candle yang ini adalah bentuk dari retracement ya. Dia kena support yang kuat dan dia retrace naik ke atas dan membentuk resisten dan turun untuk mengetes support lagi. Kalau candle 30 menit atau 15 menit dia close bullish, besar kemungkinan dia akan continue naik untuk mengetes resisten yang ada di sini atau bahkan di sini ya teman-teman. Tapi I don't know man. I think I'm not gonna take that. Saya hanya akan fokus di sell ya teman-teman. Walaupun stop lossnya sangat menggoda ya. Resikonya kecil kalau misalnya kita ambil buy. Lihat dalam waktu 0, dalam waktu 3 detik candle akan close. Kita lihat 30 menit candle close seperti apa. Close doji nih, closing doji berarti indecision ya. Doji berarti indecision atau harga belum menentukan apakah dia akan naik atau turun. Kita harus menunggu sampai candle berikutnya terbentuk atau
candle berikutnya menembus support atau menembus resisten ya, baru kita bisa mengambil posisi buy atau sell. Wow, di detik-detik terakhir ternyata dia close bearish guys, tapi dia close bearish masih di atas ini ya, itu concern saya, dia masih close bearish tapi di atas ini, dia masih di atas support ya. So I guess nggak ada konfirmasi ya, mungkin sehari ini saya trading hanya satu aja, saya nggak akan over leverage, saya sudah profit, jadi buat apa saya meresikukan lagi. Saya bisa meresikukan profit saya mungkin besok ya, ketika memang menemukan entry yang betul-betul baik. Itu sekian dari saya, Baim, sampai jumpa di vlog trading berikutnya, bye.